Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di Atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 13. Bukan mungkin lagi. Aku memang benar. Dan pada saat serupa ini memang tidak ada waktu lagi mempersoalkan siapakah yang pantas menjadi Senapati Agung, karena Sri Baginda sudah melimpahkan kekuasaan itu kepadaku. Kedua utusan itu terpaku sejenak. Pujangwarit agaknya benar-benar telah dimabukkan oleh kekuasaan, sehingga matanya sudah menjadi kabur. Ia tidak dapat melihat Kediri yang memelas ini sudah berada di pinggir jurang kehancuran. Nah, kalau Gubar Baleman dan Mahisa Walungan ikut bertanggung jawab atas keselamatan Kediri, serahkan pasukannya itu kepadaku. Akulah yang akan memimpin perlawanan di seluruh Kediri. Aku akan memanggil semua pasukan yang dapat menjadi pasukan cadangan di peperangan ini tanpa gangguan lagi. Tetapi, utusan yang seorang berkata, meskipun ragu-ragu. Senapati Agung pasukan Singasari ditangani langsung oleh Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Gila kau. Kau menghinaku. Kenapa kau sebutkan nama itu? Kau sangka aku akan menjadi ketakutan, atau aku akan menganggukkan kepala, karena aku pun menganggap bahwa hanya Mahisa Walungan saja yang pantas melawan Sri Rajasa. Oh, kalau aku tidak menyadari bahwa kau pun orang Kediri, meskipun kau berdiri di pihak pemberontak itu, aku sudah menyobek mulutmu. Terasa jantung kedua utusan itu berdesir. Darahnya seakan-akan mengalir semakin cepat naik ke kepala. Tetapi keduanya tetap pada sikap hormatnya, seperti pesan Gubar Baleman dan Mahisa Walungan. Nah, kembalilah kepada pemimpinmu sebelum darahku mendidih, berkata Pujangwarit. Katakan semua jawabku kepada mereka. Hampir bersamaan keduanya menarik nafas dalam-dalam. Agaknya kedatangan mereka sama sekali tidak mendekatkan hubungan antara kedua pasukan yang tengah bertempur melawan pasukan Singasari itu. Jadi, apakah usaha Adinda Sri Baginda untuk menemukan titik pertemuan di antara kedua pasukan ini tidak berhasil? Bertanya salah seorang dari mereka. Kalau Mahisa Walungan bersedia mematuhi perintah Sri Baginda, maka kesatuan itu akan terwujud dengan sendirinya. Baiklah, aku akan mengatakannya, berkata salah seorang utusan itu. Mudah-mudahan ada pendekatan yang dapat menumbuhkan harapan bagi Kediri untuk tetap bertahan. Kau sudah menjadi putus asa, potong Pujangwarit. Kenapa kau tiba-tiba menjadi cengeng? Prajurit Kediri bukan prajurit yang cengeng seperti kau. Aku tidak cengeng, jawab utusan itu. Tetapi aku menjadi prihatin, bahwa justru para pemimpin tertinggi pasukan Kedirilah yang membuat kami, bawahan, terpecah belah. Diam. Diam kau. Tidak sepantasnya bawahan menilai atasannya. Kau hanya bertugas menyampaikan pesan Mahisa Walungan dan Gubar Baleman, kemudian menyampaikan jawabanku kepada mereka. Baik, baik, desis utusan itu. Mereka pun kemudian minta diri dengan hati yang pedih. Pujangwarit sendiri tidak bersedia membuka pintu bagi pembicaraan berikutnya. Dengan demikian, maka keadaan pasukan Kediri pasti masih akan selalu dibayangi oleh perpecahan di antara mereka. Suasana yang tidak menentu masih akan berkepanjangan, meskipun lawan telah berada di ujung hidung. Demikianlah maka kedua utusan itu pun segera memacu kuda mereka kembali ke perkemahan Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Dengan tanpa melampaui pengertian yang dikatakan oleh Pujangwarit, maka disampaikannya jawabannya dengan singkat kepada Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam, sedang Gubar Baleman mengelus dadanya dengan telapak tangannya. Kekecewaan yang mendalam telah merasuk sampai ke pusat jantungnya. Bagaimana hal ini dapat terjadi atas Kediri, desis Mahisa Walungan. Tetapi di dalam hati ia seakan-akan melihat dengan jelas, bahwa kesalahan dari para pemimpin Kediri sudah mulai tumbuh sejak Kediri menjadi besar, terutama Sri Baginda Kertajaya sendiri, yang lambat laun telah menumbuhkan keadaan yang pahit seperti saat itu. Tetapi kita harus tetap berusaha, agar Kediri tetap mampu berdiri tegak, meskipun luka parah, berkata Mahisa Walungan. Namun kekecewaan yang dalam, yang mencengkam jantungnya itu, tidak dapat disingkirkannya. Apakah sebaiknya aku datang sendiri kepadanya, berkata Gubar Baleman. Mungkin aku dapat menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk mencari persesuaian meskipun hanya bersifat sementara. Sebenarnya bagi kita, persoalan siapakah yang memegang pimpinan tertinggi itu sama sekali bukan masalah lagi.
Yang penting bagi kita, bagaimana kita dapat menyusun kekuatan sepenuhnya untuk melawan Singasari saat ini. Mahisa Walungan menarik nafas dalam. Kemudiannya ia pun tidak berkeberatan, seandainya Pujang Warit tidak menuntut hal-hal yang tidak mungkin terpenuhi. Bagaimana pendapat Adinda Mahisa Walungan? Bertanya Gubar Baleman. Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya. Baiklah. Kalau Kakang Menteri Gubar Baleman berpendapat demikian. Tetapi menilik sifat dan watak anak itu, ia pasti akan menjadi besar kepala. Mungkin ia akan menuntut aku dan Kakang Gubar Baleman untuk menyerahkan leher kita sebelum ia bersedia menyatukan diri. Aku akan mencoba menjajaginya. Baiklah. Tetapi hati-hatilah. Pujang Warit adalah orang yang paling licik yang pernah aku temui di Kediri. Gubar Baleman pun kemudian membawa sepasukan kecil pengawal berkuda, menuju ke perkemahan Pujang Warit untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah yang paling mengganggu di saat-saat Kediri berada di pintu bahaya. Gubar Baleman sendiri menyaksikan hasil dari kunjungannya itu, meskipun ia sudah mengorbankan segala-galanya, harga diri dan kedudukannya sebagai pemimpin pasukan Kediri. Aku tidak akan berarti apa-apa, asal Kediri dapat diselamatkan. Meskipun kelak aku harus menyembah di bawah kaki Pujang Warit sekalipun, namun Kediri tidak tenggelam dalam arus banjir bandang yang datang dari Singasari. Demikianlah menteri yang memimpin segenap kesatuan prajurit Kediri itu sudah melupakan kepentingan diri sendiri. Seluruh hidupnya memang sudah diserahkannya kepada tanah kelahirannya yang pernah mencapai puncak kebesarannya itu. Semakin dekat Gubar Baleman dengan perkemahan Pujang Warit, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya. Malam telah jauh. Aku masih sempat menemuinya. Masih ada sedikit waktu sebelum fajar menyingsing, desisnya. Dengan demikian maka Gubar Baleman pun segera memacu kudanya mendekati perkemahan pasukan yang dipimpin oleh Pujang Warit. Dari kejauhan mereka sudah melihat nyala api di sela-sela dedaunan. Agaknya para prajurit Fang bertugas sedang memanaskan diri di tepi perapian, atau para petugas yang menyediakan makan dan minum bagi pasukan itu telah mulai melakukan kewajibannya. Tetapi ketika mereka memasuki daerah perkemahan itu, hati Gubar Baleman menjadi semakin berdebar-debar. Di regol padukuhan itu sama sekali tidak ada seorang pun yang berjaga-jaga. Sedang di seputar api itu pun tidak tampak seorang prajurit pun yang memanaskan diri. Sepi. Sepi sekali. Sejenak Gubar Baleman menjadi termangu-mangu. Permainan apakah yang kini sedang dilakukan oleh Pujang Warit? Apakah terpikir olehnya untuk menjebak sekelompok prajurit ini? Apakah anak itu sudah benar-benar kehilangan nalar, sehingga ia sampai hati berbuat demikian? Pertanyaan itu tumbuh di hati Gubar Baleman. Tetapi sebagai seorang prajurit yang berpengalaman, Gubar Baleman sama sekali tidak melihat kemungkinan itu. Marilah kita masuk lebih ke dalam, katanya kepada para pengawalnya. Karena pengawalnya menjadi ragu-ragu, Gubar Baleman berkata, tidak akan terjadi sesuatu. Tidak seorang pun yang menjawab. Sekelompok prajurit itu pun kemudian memasuki padukuhan yang dipergunakan sebagai tempat perkemahan oleh Pujang Warit. Namun padukuhan itu benar-benar telah sepi. Sama sekali tidak dijumpainya seorang pun juga. Penduduk telah pergi mengungsi, meninggalkan rumah mereka yang kemudian dipergunakan oleh Pujang Warit dan pasukannya. Namun pasukan itu pun kini sudah tidak ada di tempat lagi. Ketika Gubar Baleman menyentuh mangkuk yang berisi air, ia berdesis. Mereka pasti belum lama meninggalkan tempat ini. Mereka masih meninggalkan minuman hangat di dalam mangkuk ini. Pengawalnya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Memang tampaklah bahwa Pujang Warit dengan tergesa-gesa telah meninggalkan perkemahannya. Kemanakah mereka? Tanpa sesadarnya Gubar Baleman bertanya. Para pengawalnya hanya dapat saling berpandangan. Marilah kita lihat seluruh perkemahan ini, berkata Gubar Baleman. Kesan para prajurit itu kemudian menguatkan bahwa Pujang Warit belum lama meninggalkan padukuhan itu. Di beberapa tempat masih terdapat perapian yang menyala. Beberapa onggok bahan makanan, yang mentah dan yang sudah masak, tertinggal di dalam perkemahan itu pula. Bahkan beberapa pucuk senjata dan peralatan tertinggal pula di gardu, di ujung padukuhan. Gubar Baleman menjadi bingung. Ia tidak dapat menduga sama sekali, kemana pasukan Pujang Warit pergi. Memang terlintas beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Pujang Warit.
Tetapi Gubar Baleman menggelengkan kepalanya sambil berdesah lirih. Tidak. Tidak mungkin Pujang Warit terjerumus ke dalam pengkhianatan yang lebih dalam. Sejenak kemudian, setelah Gubar Baleman meyakini bahwa perkemahan itu memang sudah kosong, maka katanya kepada para pengawalnya. Marilah, kita tinggalkan tempat ini. Aku tidak mempunyai cukup bahan untuk menduga kemana Pujang Warit pergi. Sekelompok kecil prajurit itu pun kemudian meninggalkan perkemahan itu kembali ke sebelah utara Gantar. Di sepanjang jalan Gubar Baleman mencoba untuk memecahkan teka-teki yang baru saja ditemuinya. Tetapi yang terlintas di kepalanya adalah beberapa jawaban yang tidak meyakinkan. Hal itulah yang kemudian disampaikannya kepada Mahisa Walungan. Perkemahan itu telah kosong. Mahisa Walungan pun menjadi sangat heran karenanya. Perlahan-lahan ia berdesis. Apakah mungkin Pujang Warit membuat hubungan dengan orang-orang Singasari? Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia menjawab. Menurut dugaanku, tentu tidak. Bagaimanapun juga Pujang Warit adalah seorang yang bernafsu untuk menguasai pimpinan keprajuritan Kediri, sehingga ia pasti masih akan tetap bertahan dalam keadaan apapun juga. Kalau begitu, berkata Mahisa Walungan. Apakah anak itu dengan sengaja menghindarkan diri dari medan ini, agar pasukan Singasari sempat mendesak kami? Itulah kemungkinan yang paling dekat menurut perhitunganku, sahut Gubar Baleman. Diri dari medan ini, agar pasukan Singasari sempat mendesak kami. Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Perhitungan Pujang Warit sudah menjadi kabur. Sebenarnya ia bukan seorang senapati yang bodoh. Seharusnya ia mengerti, dengan demikian Singasari akan dengan mudahnya menggilas pasukan-pasukan yang terpecah belah ini. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, nafsu dan angkara murka orang-orang Kediri sendirilah yang telah menjerumuskan negeri ini ke lembah kehancuran. Mahisa Walungan tidak menyahut. Namun tampaklah kepahitan yang tajam membayang di wajahnya. Meskipun matanya tetap memancarkan tekad seorang senapati besar, tetapi hatinya lah yang menangis. Menangisi ketamakan, nafsu dan pamrih yang berlebih-lebihan dari orang Kediri sendiri. Selagi kedua senapati agung itu merenungi nasib Kediri yang malang, dengan tergesa-gesa seorang petugas sandi memasuki perkemahan itu, diantar oleh seorang senapati. Mahisa Walungan dan Gubar Baleman mengerutkan kening mereka. Duduklah, berkata Mahisa Walungan. Petugas sandi itu pun kemudian duduk dengan nafas terengah-engah. Apakah yang kau lihat? Bertanya Gubar Baleman. Apakah kau petugas di depan pasukan Singasari? Petugas sandi itu menggelengkan kepalanya. Bukan. Aku tidak bertugas di hadapan pasukan Singasari. Kedua senapati agung itu saling berpandangan sejenak. Lalu, di mana kau bertugas? Aku bertugas mengawasi pasukan Pujang Warit. Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Kekeruhan di hatinya telah membuatnya hilaf, bahwa beberapa petugas sandi akan dapat memberikan sedikit keterangan tentang pasukan Pujang Warit itu. Mereka telah meninggalkan perkemahan, desis Gubar Baleman. Tuan sudah mengetahuinya, bertanya prajurit itu. Ketika Gubar Baleman menganggukkan kepalanya, petugas sandi itu memandangnya dengan heran. Sekali-sekali ditatapnya wajah Mahisa Walungan, namun kemudian ia memandang Gubar Baleman dengan sepercik pertanyaan di dalam hatinya. Aku baru datang dari perkemahan Pujang Warit, berkata Gubar Baleman kemudian. Tetapi perkemahan itu sudah kosong. Petugas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi aku tidak dapat menduga kemana mereka pergi. Gubar Baleman berhenti sejenak, lalu ia pun bertanya. Apakah kau melihat arah mereka? Sekali lagi petugas itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian. Ya. Aku melihat mereka. Mereka, agaknya telah menarik pasukan itu masuk kota. Heh. Gubar Baleman terkejut. Mahisa Walungan pun terkejut pula sehingga ia tersentak maju setapak. Jadi, berkata Mahisa Walungan. Pujang Warit membawa pasukannya masuk kota. Petugas itu mengangguk. Ya. Menurut pengamatanku. Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Desisnya. Anak itu benar-benar sudah menjadi gila. Apakah ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia sudah tidak mengacuhkan ke diri lagi karena nafsunya itu?
Aku tidak tahu bagaimana mungkin seorang senapati seperti Pujang Warit dapat membuat kesalahan yang menentukan ini. Gubar Baleman menggeleng-gelengkan kepalanya. Mulutnya sudah bergerak-gerak untuk berbicara, tetapi niatnya dibatalkannya. Baiklah, berkata Mahisa Walungan kemudian. Beristirahatlah. Petugas itu pun kemudian minta diri bersama pengantarnya, kembali ke dalam pasukannya. Berita tentang Pujang Warit yang meninggalkan perkemahannya itu pun segera tersebar ke seluruh telinga di perkemahan itu. Berita itu benar-benar telah mendebarkan jantung. Hampir setiap prajurit mempunyai penilaian yang sama, seperti penilaian Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Kakang, berkata Mahisa Walungan. Pujang Warit benar-benar ingin menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Mungkin ia yakin bahwa ia akan dapat menghancurkan sisa-sisa pasukan Singasari setelah bertempur mati-matian melawan pasukan Kediri di perkemahan ini. Ya, jawab Gubar Baleman. Aku kira Pujang Warit berharap bahwa ialah yang akan mendapat nama karenanya. Bahwa Pujang Waritlah yang telah menahan arus pasukan Singasari setelah Mahisa Walungan dan Gubar Baleman mengalami kegagalan. Mahisa Walungan mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berdesis seolah-olah kepada diri sendiri. Pujang Warit telah salah menilai pasukan Singasari. Ia tidak menyadari bahwa Sri Rajasa bukan anak kemarin sore di medan yang ganasmi. Ternyata ia masih cukup menyimpan pasukan cadangan, sedang dengan demikian kita tidak akan dapat mengharap apa-apa lagi dari pasukan yang terpencar, karena pokal Pujang Warit. Gubar Baleman tidak menyahut. Tetapi ia merasa bahwa tugas mereka besok pagi akan terlampau berat. Berat sekali. Dan apakah aku akan dapat memikulnya? Pertanyaan itu bergema tidak saja di hati Gubar Baleman, tetapi juga di hati Mahisa Walungan. Sudahlah, terdengar suara Mahisa Walungan. Apakah masih ada kesempatan untuk sekedar beristirahat? Gubar Baleman mengerutkan keningnya. Ketika ia menjenguk keluar perkemahan ia melihat para petugas yang akan menyediakan makan bagi para prajurit telah sibuk dengan pekerjaannya. Sudah hampir pagi, desis Gubar Baleman. Mahisa Walungan mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia pun menyilangkan tangannya di muka dadanya sambil bergumam. Aku akan beristirahat sebentar. Gubar Baleman tidak menyahut. Ketika Mahisa Walungan menyandarkan dirinya pada dinding bambu, maka Gubar Baleman pun berbuat serupa pula. Sekejap mereka masih sempat memejamkan mata. Namun yang sekejap itu benar-benar telah berpengaruh bagi tubuh mereka. Mereka merasa bahwa tubuh mereka telah menjadi segar kembali. Tetapi, bagi Gubar Baleman, yang sekejap itu selain membuatnya menjadi segar, juga membuatnya menjadi gelisah. Di antara sadar dan tidak sadar, ia melihat hujan dan angin yang besar melanda rumahnya. Tanpa dapat berbuat apa-apa ia melihat rumahnya menjadi miring. Semakin lama semakin miring. Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Diusapnya matanya yang menjadi kemerah-merahan. Apakah aku bermimpi? Ia berdesis. Sambil menarik nafas dalam-dalam dipandanginya Mahisa Walungan yang masih bersandar dinding sambil memejamkan matanya. Namun wajah itu pun tampaknya terlampau suram. Gubar Baleman mengusap keningnya yang berkeringat, kesuraman wajah Mahisa Walungan membayangkan kesuraman wajah Kediri. Apapun yang akan terjadi, desis menteri yang setia kepada tanah kelahirannya itu. Aku harus bertahan. Dengan hati-hati Gubar Baleman pun kemudian bangkit perlahan-lahan ia melangkah keluar. Tetapi ia tidak meninggalkan pintu yang terbuka, meskipun di muka pintu itu terdapat sekelompok prajurit yang berjaga-jaga. Sekali-sekali ia berpaling memandang Mahisa Walungan yang masih saja bersandar dinding sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Aneh, desis Gubar Baleman. Wajah itu menjadi kian suram. Bukan saja suram, tetapi pucat. Gubar Baleman berdesah. Diusapnya matanya. Mudah-mudahan matakulah yang salah. Menteri, pemimpin pasukan Kediri itu pun kemudian duduk di antara para prajurit yang bertugas. Dicobanya untuk menenangkan perasaannya dengan kelakar. Namun agaknya setiap prajurit pun dibayangi oleh perasaan serupa. Dengan demikian, bagaimanapun juga, suasananya selalu menjadi beku. Setiap kali terkilas di dalam angan-angan mereka, bahwa pasukan Singasari akan membanjiri pasukan Kediri yang seakan-akan menjadi semakin kecil jumlahnya. Ketika Gubar Baleman berpaling, dilihatnya Mahisa Walungan telah duduk merenungi mangkuknya.
Sejenak kemudian ia bangkit lalu melangkah keluar. Ketika ia memandang langit yang hitam, segera ia berkata, kita harus segera siap. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Sebentar kemudian, maka para petugas pun sudah mulai membagikan ransum para prajurit, sekelompok demi sekelompok. Mereka yang masih segan untuk bangun, menggeliat sambil mengusap matanya. Tetapi ketika kawannya meletakkan sebungkus nasi di tangannya, maka ia pun segera bangkit. Heh, nasi hangat. Suapi mulutmu. Sudah hampir pagi. Kalau tengara itu berbunyi sebelum kau makan, maka kau akan kelaparan di lapangan pertempuran. Aku belum mencuci muka. Di rumah pun kau tidak mencuci muka dahulu sebelum makan. Apalagi di medan. Prajurit itu tertawa. Tetapi ia tidak segera menyuapi mulutnya. Perlahan-lahan ia berdiri untuk mencari minum lebih dahulu. Belum lagi mulut-mulut berhenti mengunyah, maka di kejauhan telah terdengar suara tengara. Hampir bersamaan setiap mulut-mulut itu pun berdesis. Singasari sudah mempersiapkan dirinya. Para prajurit Kediri pun kemudian segera mengemasi diri masing-masing. Mereka meneguk beberapa tetes air untuk menggusur nasi di leher mereka. Sejenak kemudian, para prajurit Kediri itu sudah mulai bersiap-siap. Sementara langit menjadi semakin merah. Salah seorang yang masih mengunyah makannya berdesis. Heh, apakah kau benar-benar menikmati makanmu pagi ini? Kenapa? Bertanya kawannya yang berdiri di sampingnya. Siapa tahu, makanan itu adalah makananmu yang terakhir. Kawannya tersenyum. Namun di balik senyum itu, membayang keraguan-raguan yang dalam. Meskipun kawannya itu sekedar berkelakar, namun, hampir di setiap dada, membersitlah perasaan yang demikian. Seorang prajurit muda menimang-nimang pedangnya. Digosok-gosoknya hulu pedangnya yang dibuat dari gading. Kepada kawannya yang berdiri di sampingnya ia berkata, kau lihat, bahwa aku mempunyai pedang berhulu gading. Kawannya berpaling. Aku tidak mempergunakan pedang yang aku terima dari pimpinan keprajuritan. Di saat-saat yang gawat aku mempergunakan pedangku sendiri, yang berhulu gading. Kawannya mengamat-amati hulu pedang itu. Tetapi kesuraman fajar masih menyaput warna putih kekuning-kuningan itu. Kau tidak percaya? Bertanya prajurit yang masih muda itu. Aku percaya. Terima kasih. Pedang ini aku terima dari ayahku. Prajurit muda itu berhenti sejenak, lalu. Kau tahu rumahku? Kawannya mengerutkan keningnya. Iya, kenapa? Nah, terima kasih. Kawannya menjadi heran. Dipandanginya wajah prajurit muda itu dengan saksama. Sedang prajurit muda itu melontarkan tatapan matanya jauh ke seberang medan yang akan mereka pergunakan. Sebentar lagi kita akan bertempur, desis prajurit muda itu. Kita masing-masing tidak tahu pasti, apakah yang akan terjadi atas diri kita. Ia berhenti sebentar. Lalu, kalau terjadi sesuatu atasku, tolong, bawa pedang ini kembali kepada ayahku. Hus, desis kawannya. Jangan mengigau. Prajurit muda itu berpaling. Tetapi kemudian ia pun tersenyum. Katanya, Pujang Warit memang gila. Ia sampai hati mengorbankan kawan-kawannya sendiri untuk alas kakinya, dalam usahanya memanjat ke tingkat tertinggi dari susunan keprajuritan Kediri. Ia akan memetik buah dari kelicikannya itu. Prajurit muda itu kini tertawa. Kediri pun akan memetik buah dari ketamakannya. Kawannya menepuk bahunya sambil berdesis. Jangan berputus asa. Heh, apakah aku berputus asa? Kau salah terka. Aku tidak berputus asa, namun suaranya kemudian merendah. Tetapi apakah kita tidak seharusnya menilai keadaan? Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Iya, iya. Kita memang harus menilai keadaan. Prajurit-prajurit Kediri itu pun kemudian mengatur diri mereka masing-masing ketika mereka mendengar tengara bagi pasukan itu. Masing-masing telah berada di dalam kelompoknya, dan kelompok-kelompok sudah menempatkan diri di dalam gelar. Tanda-tanda kebesaran pun telah dipasang. Umbul-umbul dan panji-panji yang melekat pada tunggul-tunggul yang mempunyai kesan tersendiri. Tunggul-tunggul yang berwarna kekuning-kuningan, bertangkai sepanjang tombak larakan. Sejenak kemudian Mahisa Walungan yang memegang pimpinan tertinggi atas nama Sri Baginda Kertajaya, turun ke dalam gelar yang sudah mulai dipasang.
Di belakangnya sebuah songsong yang kuning gemerlap dikawal oleh 5 orang prajurit pilihan. Seharusnya Pujangwarit menyadari dirinya, berkata Gubar Baleman di dalam hatinya. Songsong kebesaran itu adalah pertanda bahwa Mahisa Walungan telah mewakili Sri Baginda. Sejenak kemudian pasukan di kedua belah pihak pun sudah siap. Ketika matahari menjadi semakin merayap naik, menghampiri Cakrawala, maka langit pun menjadi semakin cerah. Perlahan-lahan pasukan Kediri itu pun bergerak maju. Angin pagi yang basah menyentuh panji-panji dan umbul-umbul yang beraneka warna. Di seberang yang lain pasukan Singasari pun telah siap pula. Seperti yang direncanakan oleh Sri Rajasa, pasukan Singasari telah memasang gelar dengan segala macam tanda-tanda kebesaran kerajaan Singasari. Panji-panji yang dipasang pada tunggul-tunggul yang megah, umbul-umbul dan payung yang berwarna kuning emas. Sesaat sebelum pasukannya bergerak Sri Rajasa masih menerima beberapa laporan tentang lawangnya. Beberapa saat ia masih merenungi medan yang terbentang di hadapannya. Mahisa Agni, desis Sri Rajasa. Kita telah menumpahkan semua kekuatan kita di medan hari ini. Kalau hari ini kita gagal, maka harapan untuk maju di hari-hari berikutnya pun menjadi semakin kecil. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Dan apakah kau yakin kepada laporan petugas Sandi, bahwa sepasukan prajurit Kediri, justru yang terasing itu sudah ditarik dari medan? Demikianlah laporan yang hamba terima tuanku. Tetapi hamba percaya kepada petugas Sandi itu. Petugas itu bahkan berhasil memasuki bekas perkemahan prajurit Kediri itu. Pada saat yang bersamaan, sekelompok kecil pasukan yang diduga datang dari pasukan induk telah datang ke perkemahan itu pula. Tetapi menurut petugas Sandi itu, agaknya yang datang itu tidak tahu bahwa pasukan yang ada di perkemahan itu telah meninggalkan padukuhannya. Kita menjadi semakin yakin bahwa memang telah terjadi perpecahan di Kediri. Dan sekarang, apakah tuanku tetap akan menurunkan seluruh pasukan di satu medan? Ya. Kalau di perkemahan yang lain memang sudah tidak ada pasukan lawan, kita pusatkan kekuatan kita di sini. Kita harus dapat memecahkan pertahanan pasukan Kediri. Hari ini aku akan membawa 2 orang senapati pengapit. Panglima pasukan pengawal dan panglima pasukan keamanan ada padaku. Kau pun akan disampingi oleh panglima pasukan tempur yang kemarin memimpin pasukan pecahan itu dan pimpinan pelayan dalam. Tetapi, apakah kita tidak memerlukan sebuah pasukan cadangan tuanku? Kalau semua kekuatan hari ini turun ke gelanggang kita akan kehilangan kesempatan untuk berbuat sesuatu, apabila tiba-tiba saja timbul masalah-masalah yang tidak dapat kita perhitungkan lebih dahulu. Semua orang yang ikut ke medan ini adalah prajurit. Para pengawal perkemahan, juru masak, para pekatik dan orang-orang yang tinggal di perkemahan harus dapat menjaga diri mereka sendiri. Dalam keadaan darurat mereka merupakan sekelompok pasukan yang cukup untuk menolong diri mereka, sementara mereka mengirimkan penghubung ke medan. Apakah dengan demikian, hal itu tidak akan justru mengganggu? Tidak. Dan pada dasarnya, aku memang akan mengerahkan segenap kemampuan. Itulah sebabnya aku katakan, hari ini adalah hari yang menentukan. Kalau kita gagal, maka hari-hari yang berikutnya adalah hari-hari yang tidak dapat diharapkan lagi. Mahisa Agni tidak menyahut. Ia mengerti maksud Sri Rajasa. Dan ia pun mengerti bahwa sifat-sifat itu tidak akan dapat dihalau daripadanya. Sikap yang menentukan. Menang atau kalah sama sekali, seperti kebiasaan yang dibawanya dari padang karautan. Sejenak kemudian jarak gelar yang dipasang oleh kedua belah pihak telah menjadi semakin mendekat. Pasukan Singasari pun kemudian bergerak pula menyongsong pasukan Kediri yang telah mendahului memasuki medan. Ketika Mahisa Walungan melihat gelar pasukan lawannya, hatinya menjadi berdebar-debar. Ia melihat perbedaan pada pasukan itu. Hari ini pasukan Singasari telah turun ke medan dengan segala macam tanda-tanda kebesaran. Agaknya Singasari telah meyakini keadaan, berkata Mahisa Walungan di dalam hatinya. Tetapi Mahisa Walungan sama sekali tidak terkecil hati meskipun kadang-kadang tumbuh juga kecemasan di dalam dadanya. Bukan tentang dirinya sendiri, tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa setelah Singasari menurunkan segenap kekuatannya maka pasukan Kediri nampaknya menjadi semakin kecil. Jumlah prajurit Singasari benar-benar tidak terhitung lagi. Jumlah yang sama sekali tidak diduga-duganya. Mahisa Walungan menarik nafas dalam-dalam. Di belakangnya penongsongnya berjalan dengan mantap, dikawal oleh sekelompok prajurit pilihan.
Sejenak Adinda Sri Baginda Kertajaya itu melayangkan pandangannya menebar ke ujung-ujung gelarnya. Ia masih sempat meraba dadanya oleh haru. Bagaimanapun juga, ia melihat sorot mata yang memancar dari prajurit-prajuritnya, sebagai keteguhan hati mereka menghadapi segala kemungkinan. Tidak seorang pun yang ragu-ragu, desisnya di dalam hati. Sejenak kemudian Mahisa Walungan memandang ke gelar lawannya yang semakin jelas. Ia sadar bahwa si Rajasa memang seorang prajurit yang tangguh. Ia mempunyai ilmu yang sangat asing bagi Mahisa Walungan. Sebagai seorang yang berilmu, Mahisa Walungan cukup memiliki bekal untuk menilai tata gerak lawan. Tetapi ia menggeleng-gelengkan kepalanya, memikirkan tata gerak Sri Rajasa. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan yang genting, Sri Rajasa telah melakukan beberapa macam cara yang bagi Mahisa Walungan agak terlampau kasar dilakukan oleh seorang raja yang perkasa. Namun di saat-saat yang lain, Sri Rajasa telah bertempur bagaikan seorang yang kebal dari segala macam senjata. Tenang dan meyakinkan. Tetapi Sri Rajasa tidak kebal, desisnya. Ternyata ia selalu menghindari tajam senjataku. Namun yang menggetarkan bagi Mahisa Walungan, kemampuan Sri Rajasa sama sekali tidak berkurang setelah sehari penuh ia bertempur. Di hari pertama dan bahkan di hari kedua Sri Rajasa sama sekali tidak terpengaruh oleh banyaknya keringat yang menitik dari tubuhnya. Di saat-saat matahari sudah condong ke barat, ia masih mampu bertempur seperti pada saat pertempuran itu dimulai. Dan kini ia harus menghadapi Sri Rajasa itu kembali dalam keadaan yang pahit, sepeninggal Pujang Warit dari perkemahannya. Dalam pada itu, Pujang Warit memang berada di perjalanan ke kota. Dalam waktu yang pendek ia memutuskan untuk meninggalkan Medan. Tetapi, keputusan yang demikian itu akan sangat berbahaya bagi pasukan Adinda Sri Baginda Mahisa Walungan dan Menteri Gubar Baleman. Kita sudah merampas kemungkinan datangnya pasukan cadangan untuk membantu mereka, kini kita melepaskan mereka bertempur tanpa kita. Bodoh kau, geram Pujang Warit kepada senapati pengapitnya yang mencoba memberinya peringatan. Mahisa Walungan dan Gubar Baleman memang sudah tidak berhak untuk hidup. Sri Baginda melepaskan mereka, hanya karena Baginda terkejut atas berita tentang pasukan Singasari itu. Bagaimana kalau senapati muda yang menjemput Gubar Baleman ke perbatasan itu sampai ke istana? Ia tidak akan memiliki nyawa rangkap. Tetapi, masalahnya bukan Mahisa Walungan atau Gubar Baleman. Masalahnya adalah masalah Kediri. Kau memang bodoh. Bersama kita atau tidak, Mahisa Walungan akan bertempur. Bertempur mati-matian. Kita tahu bahwa mereka adalah senapati-senapati yang perkasa. Tetapi bagaimana perkasanya kedua orang itu, namun mereka tidak akan dapat menahan arus pasukan Singasari sehingga aku yakin, keduanya akan hancur di peperangan itu. Bagaimana kalau mereka mengundurkan diri? Pujang Warit menggelengkan kepalanya. Aku kira Mahisa Walungan dan Gubar Baleman tidak akan mengundurkan diri. Mereka yakin bahwa cara itu tidak akan ada gunanya bagi mereka, selama aku masih ada. Senapati pengapitnya mengerutkan keningnya. Jangan terlampau bodoh. Dalam pertempuran itu, pasukan Kediri akan pecah dan kocar-kacir. Tetapi pasukan Singasari pun akan mengalami kehancuran yang parah. Sudah aku katakan berkali-kali. Kita akan berdiri di atas timbunan mayat kedua belah pihak. Pujang Warit akan menjadi senapati tertinggi. Siapa tahu, salah seorang adik Sri Baginda Kertajaya akan dihadiahkan kepadaku. Kemudian apa bedanya aku dengan Mahisa Walungan? Kawannya berbicara sudah tidak bernafsu lagi untuk membantah. Pujang Warit agaknya memang sudah tidak waras lagi. Tetapi senapati itu sadar bahwa ia tidak akan menumbuhkan perpecahan baru. Sehingga sebelum mereka bertempur melawan Singasari, pasukan Kediri telah hancur dengan sendirinya. Demikianlah maka pasukan Pujang Warit itu merayap mendekati kota. Beberapa ratus patok dari istana, Pujang Warit mengirimkan seorang penghubung untuk menghadap Sri Baginda, memberitahukan bahwa ia akan menghadap. Kehadiran penghubung itu mengejutkan seisi istana yang selalu berjaga-jaga siang dan malam. Setiap saat mereka mendapat laporan dari medan di sebelah utara Gantar. Karena itu, kedatangan utusan Pujang Warit telah menumbuhkan keheranan di hati Sri Baginda. Kenapa Pujang Warit akan menghadap? Ampun tuanku. Senapati Panggede Pujang Warit akan menyampaikan sesuatu yang dianggapnya penting bagi tuanku. Sri Baginda Kertajaya berpikir sejenak.
Meskipun ia tidak melihat medan, tetapi laporan yang diterimanya setiap kali telah memberikan gambaran yang jelas dari medan yang sedang diaduk oleh peperangan yang dahsyat di sebelah utara Ganter. Dalam pada itu, maka dua orang penasehat Baginda, tanpa berjanji, dan hampir bersamaan berkata, "Apakah hamba diperkenankan memanggilnya?" "Aku belum memutuskan untuk menerima Pujangwarit," jawab Sri Baginda. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak, namun mereka tidak berkata apa-apa lagi. Dalam pada itu Sri Baginda mencoba menilai apa yang telah terjadi di medan peperangan yang mencemaskan itu. Belum lagi Sri Baginda memberi keputusan, utusan yang dikirim oleh Mahisa Walungan seperti yang selalu dilakukannya, telah datang menghadap. Dengan tergesa-gesa Sri Baginda bertanya, "Bagaimana dengan medan hari ini?" Penghubung itu pun segera melaporkannya, bahwa medan menjadi semakin berat. Pujangwarit meninggalkan perkemahannya, berkata penghubung itu. Justru pada saat Singasari mengerahkan segala kekuatan dan pasukan cadangan di hari ketiga. Gelar yang dipasang hari ini ditandai dengan ciri-ciri kebesaran Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Dada Sri Baginda Kertajaya berdesir karenanya. Kenapa Pujangwarit justru meninggalkan medan di saat yang genting ini, gumam Sri Baginda. Namun tiba-tiba saja Sri Baginda itu berteriak kepada utusan Pujangwarit. Kenapa ia pergi? Bahkan dengan segenap pasukannya yang ada di medan? Apakah Pujangwarit tidak sadar, bahwa dengan demikian ia sudah menjerumuskan pasukan Kediri yang lain ke dalam bencana? Bahkan usaha Adinda Sri Baginda untuk memanggil pasukan cadangan yang tersebar pun dihalang-halangi. Pujangwarit masih selalu menyebut dirinya, yang mendapat limpahan kekuasaan Sri Baginda Kertajaya. Sela penghubung Mahisa Walungan. Sri Baginda menjadi tegang sesaat. Dipandanginya kedua penasihatnya, kemudian utusan Pujangwarit yang menghadapnya. Sejenak Sri Baginda itu merenung. Memperbandingkan semua keterangan dan masalah-masalah yang pernah didengarnya dan disaksikannya. Karena itu Paseban itu pun menjadi sepi. Sepi yang tegang. Dan tiba-tiba Sri Baginda berkata, "Aku masih tetap dalam pendirianku. Kalian tetap berada di Paseban. Juga kau tidak perlu kembali kepada Pujangwarit." "Ampun tuanku. Saat ini Senapati Pujangwarit sedang menunggu." "Biarlah ia menunggu. Aku akan memanggilnya. Tetapi bukan kau." Utusan itu menjadi pucat. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada menundukkan kepalanya. Sri Baginda pun kemudian dengan tiba-tiba meninggalkan ruangan Paseban. Di ruang yang lain dipanggilnya beberapa orang senapati. Senapati pengawal istana. "Nah, apakah kau masih tetap setia kepadaku?" bertanya Sri Baginda. Para senapati itu saling berpandangan sejenak. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Ampun Sri Baginda, apapun yang akan terjadi, hamba telah menyatakan diri hamba bersama-sama, selalu setia kepada Sri Baginda." "Ya," berkata Sri Baginda. "Terima kasih. Dan kita bersama-sama telah membuat suatu kesalahan. Kita telah menangkap Mahisa Walungan. Untunglah bahwa Gubar Baleman mempunyai bentuk kesetiaan yang lain, sehingga aku terpaksa berpikir lagi mengenai mereka. Kini mereka berdua masih mempunyai kesempatan untuk maju ke medan perang. Tetapi keadaan Kediri telah menjadi parah." Sri Baginda berhenti sejenak. Lalu, "Kalian masih tetap harus berjaga-jaga di sekitar istana. Tidak seorang pun boleh keluar." Para senapati itu menganggukkan kepala mereka. Yang tertua di antara mereka menjawab, "Hamba tuanku." Pujangwarit dan pasukannya kini telah berada di dalam kota. Senapati itu minta waktu untuk menghadap. Para senapati itu saling berpandangan sejenak. "Aku akan memanggil Pujangwarit. Tetapi kalian tahu bahwa Pujangwarit ternyata telah mengelabui aku. Aku telah membuat kesalahan karenanya. Karena itu, Pujangwarit tidak akan mendapat tempat lagi di Kediri." Para senapati menarik nafas dalam-dalam. "Kalian tahu, akibat apa yang mungkin dapat timbul? Tetapi aku akan berusaha untuk mengatasi semuanya itu. Hamba bersama-sama para senapati dan prajurit pengawal yang masih ada akan menghadapi setiap kemungkinan tuanku." "Bukankah di dalam pasukan Pujangwarit itu terdapat beberapa kelompok dari kesatuan pengawal?" bertanya Sri Baginda. "Hamba tuanku." Sri Baginda mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian,
Nah, salah seorang dari kalian, pergilah. Panggil Pujang Warit. Kalau Pujang Warit menanyakan pesuruhnya, katakan bahwa Sri Baginda masih memerlukannya untuk memberikan beberapa keterangan tentang medan dan pasukan Singasari. Demikianlah, maka salah seorang dari para senapati itu pun segera meninggalkan istana untuk menjemput Pujang Warit. Dari utusan Pujang Warit yang masih ada di Paseban, senapati itu tahu di mana Pujang Warit dan pasukannya kini berada. Kedatangan senapati itu telah mengejutkan Pujang Warit. Yang pertama-tama ditanyakan adalah pesuruhnya. Sri Baginda masih memerlukan banyak sekali keterangan-keterangan tentang medan. Karena itu, maka aku diperintahkan oleh Sri Baginda untuk menjemputmu. Sri Baginda tidak berkeberatan untuk menerimamu. Bahkan semakin cepat semakin baik. Karena Sri Baginda ingin lebih cepat dan lebih banyak mengetahui tentang medan. Apakah Mahisa Walungan dan Gubar Baleman tidak pernah mengirimkan penghubungnya? Senapati itu mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpikir, tetapi ia harus segera menjawab, katanya. Laporan mereka tidak meyakinkan. Yang ada hanyalah keluh kesah dan hampir menjadi putus asa. Itulah yang akan didengar oleh Sri Baginda. Senapati itu terdiam sejenak. Namun ia mengerti sepenuhnya maksud Sri Baginda, sehingga ia meneruskannya. Sri Baginda tidak meletakkan harapannya pada pasukan Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Pertahanan itu adalah pertahanan depan yang harus dirangkap dengan pertahanan yang lain. Untuk sementara, Sri Baginda telah menjadikan dinding istana sebagai benteng terakhir. Berbahaya sekali, dengan serta-merta Pujang Warit menjawab. Untuk sementara. Tetapi sebaiknya kau menghadap sendiri. Pujang Warit mengerutkan keningnya. Ada sesuatu yang kurang mapan di hatinya. Namun ia yakin bahwa dalam keadaan serupa ini, Sri Baginda tidak akan berbuat sesuatu yang akan dapat mengurangi kekuatan Singasari. Karena itu maka katanya, baiklah, aku akan menghadap Sri Baginda. Tetapi ternyata Pujang Warit tidak pergi sendiri. Ia membawa beberapa orang prajurit yang dipercayanya untuk mengawalnya ke istana. Senapati yang menjemputnya menjadi termangu-mangu. Tetapi supaya Pujang Warit tidak mencurigainya, maka ia pun sama sekali tidak berkeberatan membawa Pujang Warit bersama beberapa orang pengawal. Sejenak kemudian maka mereka pun segera berpacu ke istana. Ketika mereka memasuki pintu gerbang, setiap prajurit pengawal istana sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Meskipun demikian mereka tidak segera bertindak agar tidak menumbuhkan beberapa keributan. Cara yang dipergunakan oleh Menteri Gubar Baleman pantas ditiru, desis salah seorang senapati. Mereka menguasai keadaan tanpa terjadi sesuatu. Apakah dapat dilakukan tindakan serupa atas para pengawal yang tinggi di luar Paseban itu? Kawannya menganggukkan kepalanya. Mungkin sekali. Aku akan membawa pengawal itu ke samping bangsal. Senapati yang seorang itu pun kemudian meninggalkan kawannya untuk membawa para pengawal Pujang Warit ke samping bangsal. Sedang kawannya itu pun segera mempersiapkan beberapa orang prajurit pengawal untuk menguasai para pengawal Pujang Warit itu. Dalam pada itu, Pujang Warit yang telah sampai di luar regol halaman bangsal Paseban Dalam, segera turun dari kudanya. Tetapi ia tidak dapat masuk membawa pengawal-pengawalnya, sehingga karena itu, maka diantar oleh senapati yang menjemputnya, ia melangkah di antara dua orang penjaga di bawah tangga bangsal Paseban. Tetapi kedua penjaga itu tidak memberikan kesan apapun pada senapati muda itu. Bahkan keduanya menganggukkan kepala mereka, memberikan hormat sebagaimana seharusnya dilakukan terhadap seorang senapati. Dengan demikian maka para pengawal Pujang Warit pun tinggal di halaman bangsal Paseban Dalam, sedang kuda-kuda mereka harus mereka tinggalkan di luar regol. Tetapi hal itu sama sekali tidak menumbuhkan kecurigaan apapun pada Pujang Warit dan pengawalnya, karena memang demikianlah kebiasaan seseorang, siapapun dan betapapun pentingnya keperluannya, apabila menghadap Sri Baginda di Paseban Dalam. Para pengawal itu berpaling ketika mereka mendengar seseorang menyapa mereka. Ternyata seorang senapati datang menghampiri mereka dari sisi Paseban itu. Sambil tertawa senapati itu berkata, Sri Baginda telah lama menunggu. Apakah kalian datang mengantarkan Pujang Warit? Ya, kami datang mengawal Pujang Warit, jawab seorang senapati yang ada di dalam kelompok pengawal itu. Bagus. Agaknya keadaan sudah menjadi terlampau panas, sehingga Sri Baginda sendiri pun menjadi agak bingung menghadapinya.
Kenapa bingung? Jawab senapati pengawal Pujangwarit. Bukankah Sri Baginda sudah menyerahkan segala tanggung jawab kepada Pujangwarit? Ya. Tetapi karena Sri Baginda kekurangan bahan laporan itulah agaknya maka Sri Baginda menjadi bingung. Mudah-mudahan dengan kedatangan Pujangwarit, Sri Baginda mendapat banyak penjelasan. Mudah-mudahan. Tetapi, berkata senapati pengawal istana itu, sebaiknya kalian berada di samping bangsal ini. Di longkangan sebelah kalian dapat duduk sambil minum. Bukankah Pujangwarit memerlukan waktu untuk menyampaikan laporannya itu? Senapati pengawal Pujangwarit itu menjadi ragu-ragu sejenak. Sedang pengawal istana itu berkata, apakah kalian akan berdiri saja di sini? Sejenak senapati pengawal Pujangwarit itu merenung. Kemudian dipandanginya anak buahnya seorang demi seorang. Nampaknya mereka mengharap untuk dapat duduk beristirahat dengan tenang sambil minum minuman hangat. Baiklah, berkata pengawal itu kemudian. Di mana kami dapat duduk menunggu? Di sebelah bangsal ini. Para pengawal itu pun kemudian berjalan beriringan melingkari sudut paseban, menuruni sebuah tangga batu menuju ke sebuah longkangan yang dirimbuni oleh daun-daun pohon sawo kecik. Beberapa orang pengawal yang ada di tempat itu menganggukkan kepala mereka sambil tersenyum. Dengan ramahnya mereka mempersilahkan para pengawal Pujangwarit itu untuk duduk berjajar di halaman, pada sehelai tikar, pandan yang putih di bawah bayang-bayang pohon yang rimbun. Namun belum lagi mereka mapan, tiba-tiba mereka terkejut. Seperti mimpi mereka melihat para pengawal itu bergeser setapak, kemudian muncul beberapa orang yang lain, yang dengan satu loncatan telah menekankan ujung-ujung pisau belati di lambung mereka. Heh, apa artinya ini? Bertanya senapati pemimpin pengawal Pujangwarit. Tidak menjadi kebiasaan seorang senapati yang dipanggil menghadap oleh Sri Baginda membawa sekian banyak pengawal. Sama sekali bukan suatu keanehan, jawab senapati itu. Pengawal ini kami perlukan di sepanjang perjalanan, dalam suasana yang panas ini. Tetapi lawan masih berada di sebelah utara Ganter. Siapa tahu ada pesuruh-pesuruh di dalam kota yang sengaja disebarkan oleh orang-orang Singasari, atau justru oleh orang-orang Mahisa Walungan dan Gubar Baleman. Mahisa Walungan dan Gubar Baleman sedang bertempur mempertahankan Kediri. Mereka sedang mencoba untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tetapi seandainya mereka dapat mengusir pasukan Singasari, apakah mereka tidak memutar arah peperangan ini menghadap ke istana? Suatu cerita yang aneh. Kami di sini, bahkan Sri Baginda pernah mempercayai cerita itu. Tetapi kini kami berpendapat lain dan Sri Baginda pun berpendapat lain. Apalagi setelah Pujangwarit meninggalkan medan yang kini sedang dalam keadaan tidak menguntungkan. Para pengawal itu menjadi tegang. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap orang telah dilekati dengan ujung pisau belati di lambung atau punggungnya. Kini Sri Baginda sedang membuat perhitungan dengan Pujangwarit di Paseban. Di hadapan para pemimpin Kediri, para penasehat, para menteri dan diawasi oleh beberapa orang senapati yang telah mengerti persoalan yang sebenarnya. Dengan demikian, maka kami bertugas untuk membuat kalian tidak dapat ikut campur lagi dalam masalah ini. Licik. Jadi beginikah cara yang selama ini ditempuh oleh pasukan pengawal yang terkenal itu? Menurut pendengaranku, pasukan pengawal istana adalah pasukan yang paling baik di Kediri. Tetapi ternyata kalian licik. Kenapa kalian tidak berusaha mengepung kami pada saat kami memasuki halaman istana? Para prajurit pengawal istana itu saling berpandangan sejenak. Tetapi terasa bahwa darah mereka menjadi panas mendengar kata-kata pimpinan prajurit pengawal Pujangwarit itu. Salah seorang dari mereka berkata, kalau kami tidak sedang mengemban tugas, kami akan membuktikan bahwa kami bukan manusia yang licik. Heh, masihkah kau ingkar? Kita bersama-sama melihat kenyataan ini. Senapati pengawal istana itu pun menjawab. Kami tidak dapat membiarkan darah kami menjadi panas dan mendidih bagaimanapun juga dada kami bergelora. Cara ini kami tempuh untuk menghindari keributan yang tidak akan berarti apa-apa bagi kita semua. Justru apabila keributan ini merembes sampai keluar istana, akibatnya hanya akan membuat rakyat menjadi bertambah bingung. Mereka sedang dicemaskan oleh berita peperangan di sebelah utara Ganter. Karena itu, maka kami berusaha untuk menyelesaikan tugas kami dengan cepat dan tanpa keributan. Tetapi itu bukan perbuatan jantan. Mungkin, menurut penilaian seorang prajurit di peperangan. Tetapi kami mempunyai pertimbangan lain.
Mungkin kami memang harus mengorbankan kejantanan kami untuk kepentingan yang jauh lebih besar, Kediri. Omong kosong. Setiap pengecut dapat mencari alasan apapun. Untung kepentingan yang lebih besar. Kami tidak akan berbantah mengenai diri kami. Apakah kami orang-orang jantan, atau sekedar hanya segerombolan pengecut? Tetapi kami berhasrat melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Karena itu maaf bahwa kami akan melucuti senjata kalian. Gila, teriak Senapati, pemimpin pasukan pengawal Pujang Warit itu. Tidak mungkin. Senjata kami sama nilainya dengan nyawa kami. Jadi, kami tidak akan menyerahkan senjata kami. Sekali lagi kami minta maaf, kalau kalian tidak menyerahkan senjata kalian, memang kami terpaksa mengambil yang lain, yang sama nilainya, yaitu nyawa kalian. Gila, kalian sudah menjadi gila. Mungkin kami sudah menjadi gila. Beberapa saat yang lampau kami berbuat serupa, menangkap Adinda Sri Baginda Mahisa Walungan. Kemudian kami berusaha menangkap Gubar Baleman, tetapi gagal. Justru kamilah yang dikuasai oleh prajurit-prajurit topangan seperti kalian yang setia kepada Menteri Gubar Baleman. Tetapi agaknya Gubar Baleman tetap tunduk dan setia kepada Sri Baginda. Sekarang, tugas kami menguasai kalian dan melucuti senjata kalian. Kami tidak lagi sempat menilai diri kami. Apakah kami memang gila atau tidak? Tetapi kami adalah prajurit-prajurit pasukan pengawal Baginda Kertajaya yang hanya dapat diperintah langsung oleh pimpinan kami yang berada di bawah perintah Sri Baginda. Gila. Kalian gila. Aku tidak perlu sesorahmu. Tetapi kalian bukan prajurit-prajurit Kediri yang sebenarnya, karena dengan tindakan kalian telah melanggar sifat kesatria. Sayang, bahwa pemimpinmulah yang mendahuluinya. Siapa? Pujang Warit. Apakah sampai sekarang kau tidak sadar bahwa Pujang Warit telah memfitnah Adinda Sri Baginda dan Menteri Gubar Baleman sehingga hampir saja keduanya terbunuh kalau tidak ada banjir bandang dari Singasari? Kemudian pemimpinmu itu dengan licik membiarkan pasukan Kediri di sebelah utara Ganter hari ini bertempur tanpa bantuan pasukan cadangan yang seharusnya dapat dikumpulkan. Kalian mengigau? Diamlah. Kalian harus menyerahkan senjata kalian. Di dalam keadaan yang gawat, kami tidak dapat bergurau lagi. Senjatamu atau nyawamu? Senapati itu tidak menjawab. Tetapi giginya gemeretak menahan kemarahan yang memuncak. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.